Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang dengarkan namanya ya. Ibu. Siapa yang tidak hadir? Nela, Nela itu lagi. Nila. Siapa lagi? Nela, Alisa. Oke. Itu temannya kenapa tidak hadir? Karena Nela izin. Ada yang sakit? Ya, jadi mari kita sama-sama mendoakan semoga teman kita lekas sembuh. Amin. Dan bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya ya. Yeay. Yang lainnya hadir? Hadir. Sebelum memulai pembelajaran kita menyanyi dulu tentang lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Mau ikut ya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Sekali lagi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Iya, terima kasih. Perhatikan di atas, tema kita hari ini itu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah pengolahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi proyek kita hari ini itu pengolahan sampah plastik dan membuat karya seni rupa dari gelas atau botol Plastik. Iya. Perhatikan di atas, limbah plastik di lingkungan sekitar. Pengertian sampah atau limbah. Silakan, ada yang bisa baca? Iya, silakan. Sampah atau limbah adalah material dari sisa-sisa pembuangan yang sudah tidak digunakan atau sudah berfungsi lagi. Iya, jadi sampah itu sesuatu yang sudah kita tidak gunakan lagi dan tidak berfungsi lagi. Itu adalah sampah. Ini jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya, berdasarkan asalnya, dan berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada yang padat, ada yang Cair. Kalau berdasarkan asalnya banyak ya, dari manusia, dari alam, dari hewan, konsumsi, limbah dari radioaktif, dari industrial dan hasil tambang. Kalau berdasarkan sifatnya itu yang paling banyak kita temui di lingkungan sehari-hari itu adalah organik, anorganik, dan B3. Tapi sekarang itu kita kan melangkah ke jenis sampah berdasarkan bentuknya, yaitu padat. Kalau padat itu berarti jenis limbah yang bentuknya padat adalah limbah yang sudah terbentuk dan bentuknya itu tak dapat berubah, apalagi jika tak ada proses pengolahan di dalamnya, ya. Terus kalau cair itu, limbah cair ini bisa berbahaya. Contohnya itu adalah hasil pembuangan oli yang terdapat pada kendaraan bermotor. Itu kayak oli bekas yang sudah tidak dipakai lagi, ya. Terus jenis sampah berdasarkan asalnya, dia itu berasal dari manusia, yang mana? Kotoran kita, ya. Ya, terus yang berasal dari alam, contohnya adalah buah-buahan, dedaunan, ranting-ranting dan lain-lain sebagainya. Kalau asalnya dari hewan, sama juga dari kita manusia, kotorannya. Kalau dari limbah konsumsi itu seperti pembungkus yang aliokaid, gelas boba kalian, pembungkus dari makanan-makanan yang dibeli atau dari restoran. Selanjutnya jenis sampah dari berdasarkan sifatnya, organik, anorganik, dan B3. Kalau anorganik itu dia contohnya dedaunan atau sisa-sisa makanan. Dia jenis sampah yang basah sehingga dia bisa terurai, lama-kelamaan akan membusuk dan terurai bersatu dengan tanah. Terus kalau anorganik itu dia sampah kering yang sulit
lah ya, butuh waktu bertahun-tahun atau lama untuk bisa hancur. Terus yang ketiga B3, contoh dari limbah ini yaitu baterai atau alat-alat elektronik. Nah ini cara mengelola sampah dengan baik. Yang pertama itu memisahkan tempat pembuangan limbah jenis organik atau anorganik. Kalian lihat tadi kan, kalau organik warna hijau, kalau anorganik warna kuning, B3 warna merah. Terus mengganti alat plastik dengan koran atau kardus, mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos, mendaur ulang limbah organik kering, dan membersihkan sisa minyak. Selanjutnya, jadi sampah organik itu terbagi lagi menjadi dua, organik basah dan organik kering. Kalau organik basah itu kenapa dikatakan basah? Karena dia kandungan airnya cukup tinggi sehingga cepat membusuk dan terurai. Contohnya itu kulit buah, biji buah, sisa sayur-sayuran, sisa makanan, kotoran hewan, dan ampas kelapa, ampas teh atau kopi. Kalau sampah anorganik kering memiliki kandungan air yang sedikit sehingga tidak ada atau dia memerlukan waktu yang lama untuk membusuk ya. Contohnya itu dedaunan kering, ranting pohon, dan tulang. Nah ini jenis sampah anorganik. Itu lihat gambar kayak kaleng. Terus ini yang di bawah ini ada plastik kaca logam. Dia susah terurai ya. Kalau sampah organik itu dapat diolah menjadi ini pupuk organik, pakan ternak, biogas, kerajinan tangan, dan ekoenzim. Itu kan daun-daunan dan lain sebagainya kayak sampah rumah tangga itu kita bisa olah menjadi pupuk organik. Kalau sampah anorganik itu karena dia tidak bisa terurai maka kita bisa jadikan kerajinan tangan. Contohnya botol bekas yang dapat dibuat menjadi pot bunga, tempat pensil, dan lain-lain sebagainya. Perhatikan di atas, menjaga kebersihan lingkungan penting karena memiliki banyak manfaat. Jadi jangan jauh-jauh ya. Kita ambil contoh di sekolah kita saja atau di rumah. Kalau kita menjaga kebersihan, otomatis kita juga menjaga kesehatan kita. Bagaimana? Berarti kalau kita menjaga kebersihan, penyakit menular itu tidak gampang hinggap. Terus hewan-hewan yang membawa penyakit juga tidak akan bertahan lama karena lingkungan kita bersih. Terus menjaga kelestarian alam. Bagaimana caranya menjaga kelestarian alam? Yaitu dengan tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ini adalah video tentang 5 dampak limbah sampah plastik bagi lingkungan dan makhluk hidup. Kita nonton dulu. Salah satu contoh hidup berkelanjutan yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Tidak buang sampah pada apalagi tidak menebang pohon sembarangan. Bagaimana lagi contoh menjaga sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik. Iya. Karena tadi kita sudah mengetahui sampah, kita akan menonton tutorial atau cara praktek daur ulang sampah plastik. Nah, itu mengisi botol dengan plastik, ya sampah plastik. Nah ini kalau botol kecil begini dia digunakan dijadikan kursi. Nah ini anak SD loh, jangan mau kalah sama anak SD tuh. Nah ini kreasi lampion. Oh berarti pakai balon. Nah ini kreasi pot hias. Sekarang kita akan membuat karya seni dari
botol plastik dan ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah? Sudah. Jadi siapkan botol atau apa saja yang kalian punya di sekitar lingkungan sekolah kita. Tujuan kita itu membuat kreasi dari botol atau apa saja, ya. Oke, silakan. Feeling good, every day and every night. Life is a journey full of spices, gotta savor every slice. I have surprises on the corner, I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours, enter directly, open the doors. Dancing like no one is watching, love and laughter. There's no time to stop. Right now, we are alive, let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free. Every moment is a gift, you cannot see. No need to worry about tomorrow's conflicts. Just enjoy the moment, make the most of life. Living, getting lost in the flow. Unexpected to flow, stand and flow, getting lost in the flow. Unexpected to party, give control, living, getting lost in flow. Unexpected surprises during the night, till the night. Celebrate the joy that shines so bright. Love is in the air, we are taking flight. Let's dance all night, it's so good. Feeling so good, dancing like no one is watching, love alive. Ya, boleh coba diangkat masing-masing kalian ya, masing-masing diangkat. Boleh masing-masing diangkat kalian ya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya seni? Bahagia. Bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena bisa mengurangi sampah. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya seni dan sampah? Senang. Kenapa? Alasannya apa? Soalnya bisa lebih kreatif. Oh iya, luar biasa. Kalau di sini, Bahagia Bu. bagaimana perasaannya setelah membuat karya seni? Bahagia Bu. Bahagia. Karena Karena kita dapat mengolah sampah menjadi hal yang lebih bermanfaat. iya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi karyanya sudah bagus semua, tinggal bagaimana dipercantik lagi, diperindah lagi karyanya ya. Ya terus bagaimana kenapa kita merasa senang karena kita sudah membantu merawat bumi dan lingkungan sekitar kita dengan membuat kreasi seni dari sampah. Akhirnya sampah yang ada di sekitar kita lebih berkurang dan bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Oke. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.